Halo teman-teman, sahabat Tio JB. Selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Kali ini ikuti Pak Imin yuk mengunjungi negara Suriah atau Syria. Sebuah negara yang porak-poranda akibat perang saudara yang terjadi sejak tahun 2011 yang lalu. Pada akhirnya, kelompok oposisi berhasil menumbangkan pemerintahan Suriah. Presiden Bashar al-Assad pun kini dipaksa untuk kabur ke negara Rusia. Nah, kalian mau tahu kondisi negara Suriah saat ini kayak gimana? Lalu bagaimana sih awal mula perang-perangannya? Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita berangkat menuju Suriah. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis, wilayah yang kini bernama Suriah ternyata telah dihuni oleh manusia sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi. Selanjutnya, pemerintahan awal dimulai ketika berdirinya kerajaan Ebla pada sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Lalu lahirlah peradaban besar Mesopotamia Asyur atau Assyria yang dimulai pada tahun 2025 sebelum Masehi. Wilayah ini lalu silih berganti diduduki berbagai kerajaan, teman-teman. Yang terbesar diantaranya ada Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Makedonia. Selanjutnya pada tahun 323 sebelum Masehi, wilayah ini jatuh ke tangan Kekaisaran Seleukia Yunani. Nah, pada saat dikuasai Yunani inilah nama Suriah mulai digunakan untuk pertama kalinya. Dengan alasan dulunya kan bernama Asyur atau Assyria, makanya dinamai dengan Suriah. Selanjutnya, perang lagi tuh di daerah ini, teman-teman. Mereka saling berebut wilayah. Hingga pada tahun 64 sebelum Masehi, wilayah Suriah ini jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi. Saat di bawah Romawi inilah Suriah mencapai masa keemasannya, yaitu sekitar abad kedua hingga ketiga Masehi. Saat itu Suriah menjadi kota perdagangan yang sangat maju dengan bukti peninggalan kota kuno Palmyra dan bangunan-bangunan megah Romawi lainnya. Selanjutnya, Kekaisaran Romawi digantikan oleh Kekaisaran Bizantium pada tahun 395 Masehi. Suriah lalu ditaklukkan melalui invasi militer pasukan muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dari Kekhalifahan Rashidun pada tahun 634. Setelah itu, Suriah kembali menjadi wilayah rebutan bagi kerajaan-kerajaan lainnya, baik itu kerajaan Islam maupun kerajaan Kristen. Hingga pada akhirnya pada tahun 1516, Suriah dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman yang berkuasa di sini tuh sangat lama sekali, teman-teman. Yaitu berakhir ketika Ottoman kalah dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1918. Nah, pihak sekutu yaitu Perancis dan Inggris lalu mengambil alih tanah Suriah ini. Lalu pada tahun 1923 dibentuklah Mandat Suriah di bawah kendali negara Perancis. Perancis lalu membentuk Republik Suriah pada tanggal 22 Mei 1930. Namun negara ini masih di bawah kekuasaan Prancis, teman-teman. Suriah baru secara resmi menjadi negara yang berdaulat pada tanggal 17 April 1946. Berikut 10 fakta negara Suriah. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Suriah bernama lengkap Republik Arab Suriah, dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Damaskus. Secara geografis, Suriah berada di benua Asia Barat, kawasan Timur Tengah, serta berbatasan dengan negara Turki di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Yordania dan Irak, di sebelah barat dengan negara Israel, Lebanon, dan Laut Mediterania, serta di sebelah timur dengan negara Irak. Luas wilayah negara ini sebesar 185.180 km persegi dengan jumlah penduduknya sebesar 25.753 jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk di sini memeluk agama Islam. Sedangkan untuk etnis, sebagian besar adalah etnis Arab. Untuk bahasa, tentu saja negara ini memakai bahasa Arab. Indeks pembangunan manusia di negara Suriah menempati peringkat 157 dunia. Suriah merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Perekonomian negara ini masih bergantung pada sektor pertanian, terutama pertanian kapas. Selain itu juga ada hasil peternakan, industri kaca,
serta tambang fosfat dan minyak bumi, dengan ekspor terbesarnya ke negara Arab Saudi, Turki, dan Lebanon. Sedangkan mata uang yang dipakai di negara ini bernama pound Suriah. Kurs 1 pound setara dengan 6 rupiah. Kehidupan di Suriah. Meskipun negara ini tidak termasuk negara yang miskin, namun dari laporan Palang Merah Internasional tahun 2023, 90% warga Suriah berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan gaji rata-rata pekerja di Suriah hanya 100.000 pound Suriah atau hanya sekitar 600.000 rupiah per bulan. Sangat kecil sekali ya teman-teman. Padahal harga kebutuhan pokok di sini tuh semakin tinggi. Alasannya karena produksi gandum itu menurun 75% dikarenakan infrastruktur rusak lagi-lagi karena perang saudara. Apalagi kemarin kan Suriah juga terkena gempa teman-teman. Jadi masyarakat di sini pun hidupnya itu semakin susah. Saat ini banyak di antara mereka hanya bisa bergantung dari bantuan makanan dari PBB dan organisasi sosial lainnya. Tercatat 3 juta rakyat Suriah beresiko kelaparan, serta 12,1 juta warga sisanya statusnya itu beresiko kekurangan pangan. Kasian ya teman-teman. Yuk sekarang kita bahas awal mula konfliknya yang sangat ribet dan berbelit-belit. Konflik. Tahukah kalian jika Suriah sejak kemerdekaannya tahun 1946 selalu disibukkan dengan konflik kudeta dan peperangan? Yuk kita hitung ya teman-teman. Konflik pertama dimulai pada tanggal 15 Mei 1948 ketika Suriah dan koalisi negara-negara Arab menyerbu Palestina untuk menyerang Zionis Israel, atau bisa disebut juga sebagai Perang Arab Israel. Perang ini berakhir pada tanggal 10 Maret 1949 dengan kemenangan Israel. Nah, karena malu Suriah kalah perang, hal ini memicu terjadinya kudeta militer menggulingkan Presiden Shukri al-Quwatli pada 29 Maret 1949 yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Husni al-Zaim. Diduga, kudeta ini juga melibatkan Amerika Serikat melalui agennya yaitu CIA. Setelah kudetanya itu berhasil, Husni akhirnya menobatkan dirinya sendiri menjadi Presiden Suriah. Baru 4 bulan menjadi presiden, tanggal 14 Agustus 1949, Husni yang menjadi presiden karena kudeta, dikudeta oleh temannya sendiri, yaitu Kolonel Sami al-Hinawi. Lalu dibentuk tuh pemerintahan junta militer. Tapi baru sehari menjabat, ia dikudeta oleh sahabatnya sendiri, yaitu Kolonel Adib al-Shishakli pada tanggal 15 Agustus 1949. Kolonel Adib ini tidak mau menjadi presiden, jadi orang lain yang dipasang yaitu Hashim al-Atasi. Tapi ia mendikte pemerintahan dengan memasukkan tangan kanannya yang bernama Fauzi Selu sebagai Menteri Pertahanan. Lama-kelamaan Presiden Hashim al-Atasi ini menolak untuk dikontrol militer teman-teman. Akhirnya Adib al-Shishakli ini melakukan kudeta lagi pada bulan November 1951. Ia lalu menunjuk tangan kanannya yang bernama Fauzi Selu itu tadi menjadi Presiden Suriah. 2 tahun kemudian yaitu tahun 1953, Fauzi Selu dicopot dari jabatan presiden. Adib al-Shishakli lalu mendeklarasikan dirinya sendiri menjadi presiden Suriah yang baru. Tapi apes banget teman-teman. Si Adib ini baru 1 tahun menjadi presiden, ia dikudeta tahun 1954. Kali ini dilakukan oleh mantan presiden yaitu Hashim al-Atasi. Selanjutnya digelar tuh pemilu tahun 1955. Hasilnya, mantan presiden yang bernama Shukri al-Quwatli memenangkan pilpres. Ia pun menjadi presiden Suriah lagi. Nah, orang ini tuh benci banget sama Amerika dan Zionis teman-teman. Orang ini yang juga melancarkan perang melawan Israel. Karena ia takut bakalan diganggu oleh Amerika, ia bekerja sama dengan negara Mesir. Setelah perundingan-perundingan, Suriah dan Mesir yang sama-sama membenci Amerika dan Zionis Israel, mereka sepakat untuk menggabungkan kedua negara. Pada tahun 1958, Suriah dan Mesir akhirnya bersatu, membentuk negara baru yang bernama Republik Arab Bersatu. Tapi negara baru ini nggak lama bertahan. Pada tahun 1961, para perwira militer Suriah kembali melakukan kudeta. Dan akhirnya Suriah melepaskan diri dari Republik Arab Bersatu, lalu membentuk pemerintahan sendiri yang bernama Republik Arab Suriah. Terus dilakukan pemilihan presiden lagi teman-teman. Hasilnya Nazim al-Qudsi terpilih menjadi presiden yang baru. Baru 1 tahun menjabat, pada tanggal 28 Maret 1962,
Presiden Nazim Al-Qudsi ini dikudeta oleh Kolonel Abdul Al-Karim Al-Nahlawi. Tapi si Nahlawi ini dikudeta lagi pada tanggal 2 April oleh pendukung Presiden Nazim Al-Qudsi. Nazim Al-Qudsi pun jadi presiden lagi teman-teman. Tapi kembali dikudeta lagi pada tanggal 8 Maret 1963. Kali ini oleh Partai Ba'ath yang didukung oleh Biro Militer pimpinan Jenderal Hafiz Al-Assad. Presiden Suriah lalu diserahkan kepada Jenderal Amin Al-Hafiz. Namun, lagi-lagi dikudeta pada tahun 1966 yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Salah Jadid. Salah Jadid lalu menunjuk Nureddin Al-Atasi sebagai Presiden boneka Suriah. Tapi nggak lama kemudian, tahun 1970, Nureddin Al-Atasi bersama Salah Jadid dikudeta oleh Jenderal Hafiz Al-Assad. Hafiz Al-Assad ini lalu menjadi Presiden Suriah yang baru. Tapi bedanya, orang ini tuh menjabatnya sangat lama banget teman-teman. Dari tahun 1971 hingga kematiannya tahun 2000. Pemerintahan Hafiz Al-Assad ini relatif damai meskipun terdapat beberapa konflik seperti Perang Yom Kippur antara koalisi negara-negara Arab melawan Israel dengan kemenangan telak Israel. Dilanjutkan pemberontakan Ikhwanul Muslimin yang ingin mendirikan Republik Islam Suriah yang meletus dari tahun 1976 hingga 1982 dengan kemenangan di pihak pemerintah Suriah. Tapi teman-teman, dari perang selama 6 tahun ini, sekitar 10.000 sampai 40.000 warga Suriah tewas. Kasihan ya teman-teman. Setelah kematian Hafiz Al-Assad, anaknya yaitu Bashar Al-Assad dinobatkan sebagai Presiden Suriah yang baru. Nah ini nih yang bikin Suriah tambah ancur-ancuran. Suriah kan sistemnya republik bukan monarki teman-teman. Jadi yang jadi presiden berikutnya kan seharusnya itu melalui pemilu. Tapi ini enggak. Bashar Al-Assad justru merubah sistem pemerintahan menjadi kediktatoran. Siapapun yang menentangnya, tiba-tiba itu besok itu hilang. Ditambah lagi pemerintahnya itu sangat-sangat korup. Dulu pas zaman ayahnya sih sama juga korupnya. Tapi zaman dulu kan informasi itu masih terbatas karena media sosial belum ada teman-teman. Karena jengkel, rakyat Suriah pun melawan dan akhirnya meletus Perang Saudara Suriah pada bulan Maret 2011 yang lalu. Perang Saudara Suriah yang terjadi selama 13 tahun ini akhirnya dapat menumbangkan pemerintahan Suriah pada tanggal 8 Desember 2024. Presiden Bashar Al-Assad pun kabur bersama anggota keluarganya ke negara Rusia. Sedangkan Perdana Menteri Suriah, Muhammad Ghazi, akhirnya menyerah dan dengan tangan terbuka menyerahkan kendali pemerintahan Suriah kepada Dewan Transisi dan menunjuk Muhammad Al-Bashir sebagai Perdana Menteri Suriah yang baru. Korupsi. Inilah number one negara yang dicap sebagai negara terkorup di Asia. Suriah juga menjadi negara terkorup kedua di dunia setelah negara Somalia. Negara yang masih kacau karena perang saudara ini, para pejabatnya dikatakan sampai memeras rakyatnya sendiri. Contohnya nih, orang Acak ditangkap lalu dituduh sebagai pemberontak. Nah, saat dimasukkan ke penjara inilah, keluarga orang yang sengaja ditangkap ini dimintai sejumlah uang. Modus lain adalah bantuan kemanusiaan. Sama seperti negara Yaman, para pejabat pemerintahan di negara Suriah ini terang-terangan mengkorupsi uang sumbangan yang seharusnya disalurkan kepada rakyatnya yang tengah menderita akibat perang saudara. Perang saudara Suriah sendiri terjadi salah satu faktornya ya karena korupsi yang merajalela di negara ini teman-teman. Belum lagi pemerintah Suriah juga dituding ada di balik pabrik narkoba dan obat-obatan terlarang. Nantinya obat-obatan ini dijual ke negara-negara sekitar lalu uangnya itu dipakai buat berperang. Duh, parah banget ya teman-teman. Kian miskin. Tahukah kalian perekonomian Suriah sebelum perang saudara yang dimulai pada tahun 2011, Suriah sangat bergantung kepada tambang minyak buminya yang menghasilkan kurang lebih 62% dari pendapatan ekspor. Pada saat itu, perekonomian Suriah masih berkategori negara berpendapatan menengah ke atas. Tapi saat terjadinya perang saudara yang dimulai pada tahun 2011, praktis pendapatan minyak Suriah itu berhenti total teman-teman. Yang mengakibatkan status perekonomian Suriah juga turun menjadi negara berpenghasilan rendah. Hal ini juga diperparah karena Suriah juga terkena dampak sanksi ekonomi, terutama dari negara-negara Eropa karena Presiden Assad itu tidak mau mundur.
Belum lagi sebagian besar jalur pipa minyak Suriah banyak yang rusak karena dihancurkan kelompok ISIS. Praktis teman-teman, saat ini pendapatan negara Suriah hanya bisa mengandalkan produk pertanian, serta bantuan dan utang dari negara Rusia, Cina, dan Iran. Tua. Tahukah kalian jika kota Damaskus merupakan salah satu ibu kota negara tertua di dunia yang diperkirakan telah dihuni oleh manusia sekitar tahun 9000 sebelum Masehi. Konon ini teman-teman, kota ini didirikan oleh Us, anak dari Aram dan cucu dari Nabi Nuh. Wow, karena kotanya yang sangat-sangat kuno, Damaskus juga dimasukkan ke dalam kota situs warisan dunia UNESCO. Gelap. Akibat dari perang saudara, lagi-lagi perang saudara, lebih dari 80% pasokan listrik di negara Suriah itu terputus teman-teman. Sehingga kalau malam hari tiba, kota-kota di negara Suriah ini sangat-sangat gelap. Beginilah pantauan Suriah di malam hari dari satelit. Kalian bisa lihat, hanya di kota Damaskus saja yang lampunya itu menyala. Itu pun gak terlalu terang. Sedangkan di kota-kota lain cuma sedikit sekali lampu yang menyala. Nih pas jalan-jalan di kotanya juga kalian bisa lihat, sangat gelap sekali kan teman-teman. Orang terkenal. Tahukah kalian teman-teman, jika banyak banget orang terkenal dunia yang keturunan dari negara Suriah. Mereka yang sukses ini dulunya itu sebagai pengungsi di negara lain karena kondisi Suriah sejak kemerdekaannya selalu dilanda dengan konflik. Kalian tahu penemu Apple yang kameranya itu Vova? Ya, Steve Jobs adalah keturunan dari negara Suriah teman-teman. Ada juga Paula Abdul, Jerry Seinfeld, Brandon Saad, dan masih banyak lainnya. Gak nyangka ya teman-teman? Isa Al-Masih. Agama Islam meyakini jika Nabi Isa alaihissalam akan turun lagi ke bumi pada saat akhir zaman untuk menumpas Dajjal. Hal ini juga menjadi pertanda besar akan terjadinya kiamat. Tahukah kalian kalau Nabi Isa tuh akan diturunkan Allah ke negara Suriah, tepatnya di sebelah timur kota Damaskus. Nah, karena itulah agama Islam menganggap negara Suriah atau Syam sebagai negeri yang diberkahi. Wisata di Suriah. Pariwisata di negara ini memang masih belum aman ya teman-teman. Padahal negara Suriah mempunyai pesona yang cantik, mulai dari alamnya hingga peninggalan-peninggalan kuno bersejarahnya. Kalian mau tahu tempat wisata apa saja yang cantik di negara Suriah? Yuk langsung saja ikuti Mimin wisata secara virtual. Yang pertama, kita akan mengunjungi Krag des Chevaliers, yaitu sebuah benteng dan kastil megah di timur kota Tartus yang dibangun pada tahun 1031 oleh penguasa Emirat Mirdasид. Tuh, bisa kalian lihat. Megah banget kan teman-teman? Yuk sekarang kita masuk ke dalamnya. Dalamnya seperti ini teman-teman. Setelah puas kita keliling kastil kuno. Yang kedua kita akan mengunjungi kota kuno Bosra yang sangat memukau. Kota ini tuh dibangun pada sekitar abad kedua sebelum Masehi. Lalu pada saat di bawah pemerintahan Romawi, kota ini berkembang menjadi kota yang sangat maju teman-teman. Tuh bisa kalian lihat, dari reruntuhannya aja bisa kelihatan kalau dulunya kota ini sangatlah megah. Yang ketiga kita akan menuju kota Palmyra atau Tadmur, sebuah kota kuno yang gak kalah cakep dengan kota Bosra. Cuma sayangnya teman-teman, di sini kotanya itu tinggal reruntuhannya saja. Pada zaman dahulu kota ini merupakan kota maju di zaman Kekaisaran Romawi. Yuk sekarang kita balik lagi ke ibu kota Damaskus. Yang keempat kita akan keliling kota. Tempat yang wajib dikunjungi di kota Damaskus adalah Masjid Umayyah atau Masjid Agung Damaskus. Masjid ini dibangun pada tahun 715 saat berkuasanya kekhalifahan Umayyah. Masjid ini juga dipercaya sebagai makam kepala dari Nabi Yahya alaihissalam atau di dalam Kristen bernama Yohanes Pembaptis. Masjid ini juga dipercaya sebagai tempat turunnya Nabi Isa ke bumi. Hal unik di Suriah. Tahukah kalian jika di negara ini masih ada puluhan sampai ratusan ribu orang yang bisa menuturkan bahasa Aram, sebuah bahasa super kuno yang sudah ada sejak zaman kerajaan Mesir dan Yunani kuno. Oh iya teman-teman,
Dari data tahun 2022, negara Suriah merupakan negara terkorup ketiga dunia setelah negara Somalia dan Sudan Selatan. Demikianlah 10 fakta unik dan menarik tentang negara Suriah. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari TioJB.